Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Mumuf Afidah dengan NIM 131191025. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang anak SD terkait tentang pembelajaran online pada saat pandemi COVID-19. Tapi sebelum saya mewawancarai narasumber saya tersebut, saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran online atau daring. Menurut saya pribadi, pembelajaran online seperti saat ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Yang pertama, kelebihannya yaitu anak-anak seperti anak-anak SD, mereka sudah dapat mengenal teknologi dan cara penggunaannya. Namun harus tetap masih dalam pengawasan orang tua. Lalu yang kedua, kerugiannya yaitu banyak mereka yang mengeluh tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa belajar kelompok bersama, dan tentunya mereka tidak bisa memahami pelajaran yang harusnya bertatapan langsung dengan para pendidiknya. Dan bagi saya sendiri, pembelajaran online seperti saat ini cukup tidak efektif. Karena apa? Karena saya sendiri pun tidak bisa memahami materi-materi yang hanya lewat online saja, karena tidak bisa bertanya langsung terhadap dosen saya, tidak bisa menyanggah ataupun apapun, sehingga saya pemahaman sendiri pun kurang gitu kan. Jadinya menurut saya lebih enak bertatap muka langsung, ada sistem percakapan satu sama lain seperti itu. Lalu selanjutnya kita langsung mewawancarai narasumber saya, yaitu siswa kelas SD. Berikut. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Saya sengaja memilih kelas rendah guna untuk gimana cara mengetahui pendapat dia tentang pembelajaran online selama di rumah ini. Baik, kita langsung tanya-menanya dengan narasumber berikut. Namanya siapa, Dek? Muhammad Sarif Hasan. Kelas berapa? Kelas 2. 2 SD ya? Iya. Mau tanya ya? Iya. Pertanyaan yang pertama, pendapat tentang pembelajaran online selama di rumah itu gimana menurut Adik? Nggak bisa belajar bersama-sama dan nggak bisa diajari sama bu guru dan nggak bisa belajar kelompok. Kalau menurut Dek Syari, pembelajaran online ini tuh enak atau enggak sih? Enggak. Kenapa enggak enaknya? Nggak bisa belajar bersama-sama dengan teman. Tapi kan kalau misalnya belajar di rumah kan malah kadang-kadang bisa disambi nonton TV, bisa disambi makan, bisa disambi minum gitu. Kalau begitu mengganggu belajarnya. Jadi lebih memilih bersekolah biasa gitu ya? Iya. Baik. Terus yang pertanyaan yang ketiga, selama di rumah apakah tugas tuh dapat terkoordinasi semua? Maksudnya tuh apakah dapat terselesaikan semua? Kadang-kadang bisa karena ada yang memantau. Yang memantau siapa? Bunda saya. Berarti kalau semisal ada tugas selalu diajari sama bundanya? Iya. Berarti tugas selalu selesai tepat waktu? Iya. Baik. Lebih memilih sekolah dengan online seperti ini atau bertatap muka langsung? Bertatap muka langsung. Kenapa alasannya pengen bertemu muka langsung? Karena bisa diajari sama bu guru. Kalau semisal kalau pembelajaran online gini tuh Dek Syarif tuh paham nggak sih dengan pelajaran yang diberikan oleh bu guru atau tugas-tugas yang diberikan bu guru gitu? Paham. Diajari sama bundanya gitu ya? Iya. Terus nih, pertanyaan yang terakhir ya? Iya. Belum ding, masih nomor 5 ya? Iya. Keluh kesah selama pembelajaran online tuh gimana? Keluh kesahnya selama pembelajaran online? Membosankan. Kenapa membosankan? Nggak bisa bertemu teman-teman gitu ya? Nggak bisa kerja kelompok, nggak bisa bertemu guru, nggak bisa bercari sama teman-teman gitu ya? Iya. Kalau di rumah berarti sendirian, nggak ada temennya? Iya. Di rumah sendiri, buat tugas gitu terus?
Iya. Atau apa? Tapi pernah ada waktu buat bermain gitu nggak, dikasih bunda waktu bermain nggak? Kadang-kadang kalau capek iya. Dikasih waktu? Iya. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Pesan buat teman-teman di rumah apa? Gimana? Tetap sehat walaupun keadaan seperti ini, dan tetap fit dan tetap strong. Jangan lupa belajar gitu ya. Sekarang saya sudah bersama dengan orang tua dari narasumber tersebut. Saya juga akan sedikit bertanya gimana pendapat tentang pembelajaran anaknya selama online ini. Baik, Ibu namanya siapa? Dian. Namanya Dian. Menurut Ibu, pendapat tentang pembelajaran online selama di rumah ini gimana? Kalau menurut saya, pembelajaran online di rumah ada bagusnya, ada tidaknya ya. Iya. Karena kalau bagusnya itu anak bisa sambil belajar mengenai internet. Ya, terus? Jadi pengalamannya bisa bertambah, pengetahuannya juga bertambah mengenai teknologi. Tapi ada juga sisi Buruknya. Iya, ada sisi buruknya. Karena kalau menurut saya pribadi, pembelajaran online bagi anak, apalagi anak masih tingkat dasar, sekolah dasar, kadang kita yang dibikin susah mengajarinya, seperti itu. Karena anak masih kecil, kadang belum paham ini itu, jadi kita lebih susah. Ya, lebih susah mengajarinya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran online ini? Kelebihannya yaitu tadi anak bisa menambah pengetahuan mengenai teknologi internet. Kekurangannya yaitu orang tua menjadi lebih ekstra mengawasinya, lebih ekstra lagi. Apalagi kalau seperti tadi Syarif punya adik kecil seumuran ini yang baru lahir, jadi tambah ekstra lagi ini bundanya. Iya. Lalu pertanyaan yang ketiga ya Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk mengontrol anak pada saat pembelajaran online ini? Ya, kita selalu mendampingi anak tersebut saat belajar. Terus kalau apalagi dia masih SD, pasti banyak tanya ini tanya itu. Kita juga sambil mengasah pengetahuan kita juga sambil mengajari mereka. Kita tuh selalu ada buat anak tersebut gitu ya. Lalu apakah ada hambatan selama diadakan pembelajaran online ini? Sepertinya kalau hambatan tidak ada ya. Tidak ada. Kalau misalnya kayak kuota terbatas atau apa? Ya paling itu. Ya masalahnya paling itu masalah kuota. Saya pernah nggak Bu, waktu misalnya pembelajaran online gitu terus tiba-tiba sinyalnya tiba-tiba hilang gitu? Alhamdulillah tidak pernah. Karena sini alhamdulillah sinyalnya bagus. Ya. Lalu selanjutnya menurut Ibu lebih nyaman pembelajaran seperti ini atau bertatap muka langsung? Kalau menurut saya ya lebih bagus kalau bertatap muka langsung. Alasannya? Karena kalau bertatap muka langsung itu anak bisa langsung berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa berkomunikasi dengan gurunya, gitu. Seperti itu. Terus selalu mendapat ilmunya tuh lebih masuk gitu ya kalau langsung ya. Iya. Terakhir ya Bu, pesan Ibu untuk pembelajaran online ini? Buat anak-anak yang sedang belajar online, terus semangat, terus belajar, jangan menyerah meskipun kita saling memahami keadaan seperti ini. Ya semoga saja keadaan seperti ini segera berlalu dan anak-anak bisa kembali lagi bersekolah bersama teman-teman, bersama guru-gurunya. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu sudah mengganggu waktunya sebentar. Sama-sama. Baik, cukup sekian wawancara saya mengenai pembelajaran online berikut ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mewawancarai narasumber saya tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mereka lebih tidak nyaman dengan adanya pembelajaran online seperti pada saat ini. Karena apa? Karena menurut mereka banyak tugas yang harus dikerjakan,
juga kuota terbatas sekali, dan jikalau itu pun kalau daerah-daerah mereka gampang untuk mendapat sinyal, tapi kalau untuk anak-anak yang daerahnya jauh di luar sinyal lah gitu bisa dikatakan, jadi agak susah. Jadi kalau misalnya masih ada pembelajaran online dan tiba-tiba sinyal hilang, itu pun juga menjadi hambatan untuk mereka. Lalu selanjutnya mereka juga tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bisa bermain secara langsung bersama teman-temannya, dan juga tidak bisa bertemu guru-guru mereka. Dan yang kedua, bagi orang tua sendiri, pembelajaran online seperti ini juga tidak sangat mendukung, karena anak-anak mereka lebih tidak spesifik dalam pembelajaran mereka. Banyak pelajaran yang mereka lupakan karena tidak mereka asah lagi dalam pertemuan-pertemuan dalam bertatap muka seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, pembelajaran online seperti ini kalau untuk anak-anak SD, kalau menurut saya pribadi itu sangat belum spesifik. Karena apa? Karena mereka belum terlalu bisa ataupun belum terlalu terbiasa menggunakan teknologi yang harus seperti ini, seperti itulah. Nah, jadi untuk orang tua sendiri harus bisa mengajarinya, harus bisa selalu menemaninya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas anak-anaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.